Nah, baik. Oke, nah ini pertemuan terakhir. Oke, nah di sini hari ini kita akan mencoba menuntaskan nih materi Word-nya, kemudian nanti ada merge juga, ya. Nah, untuk sekarang kita ingin menambahkan halaman dulu. Nah, caranya adalah kursor ada di halaman kedua ya. Jadi ini kan halaman kertas pertama sih, bukan halaman sih, kertas. Jadi kalau halaman kadang-kadang apa ya, agak tertukar dengan halaman yang akan kita tambahkan ini gitu. Jadi ini kertas pertama itu kan halaman judul ya. Kemudian bisa ada lembar pernyataan. Jadi kursor ada di lembaran kedua, tapi kita di bagian bawahnya nih, bagian footernya ya. Jadi di kertas kedua, di kertas kedua nih, di sini kertas kedua, itu double klik di bagian bawahnya, di bagian footernya. Nah, di sini. Ya, pastikan ini section 2. Ya, kita double klik di bagian bawah, di bagian footer, dan ini kan bagian judul ya. Kemudian kita set page number, kemudian format page number. Nah, pernyataan ini kan Romawi ya. Jadi kita pilih di sini yang Romawi. Oke. Terus di sini pilih start at-nya I. Oke. Nah, habis itu baru formattingnya. Nah, sekarang kita tambahkan. Itu di page number. Nah, itu kalau di atas kita pilih yang ini, nanti ada pilihannya di pinggir, kiri, atau di tengah, atau di kanan. Kemudian ada juga di bottom, di bawah sama seperti itu, atau di marginnya, piannya, atau di posisinya sekarang. Posisi sekarang ada di sebelah kiri kan kursornya kan. Dan karena kita mau di bawah, tengah, kita pilih yang bottom. Ini. Iya. Nah, bagaimana halaman judul? Halaman judul ternyata ada angka satunya. Padahal secara peraturan, halaman judul ini nggak boleh ada halamannya. Nah, caranya gimana? Kalau kita langsung hapus, nanti hilang semua nih, sama yang di bawah ini. Nah, caranya adalah, kursor masih di sini, kita klik link ke previousnya supaya tidak aktif. Jadi kalau abu-abu seperti ini, dia tandanya aktif. Jadi kita klik, sehingga lepas, baru kita bisa delete. Baru kita hapus. Hapusnya pakai backspace. Nah, setelah itu kita coba close. Nah, sini baru bisa. Nah, kan? I, kemudian 3. Nah, di atasnya, di sini nggak ada, kosong. Oke. Nah, di bawahnya, sini sampai 6, sampai 7. Sini ada 6. Nah, apa-apa. Ini kita biarkan dulu, nanti kita lanjutkan. Dicobain dulu deh. Jadi, dicoba dulu gimana menambahkan halaman di lembar pernyataan, tetapi di judulnya tidak ada, dan menggunakan Romawi. Oke, saya tunggu sekitar 5 menit ya. Jadi sampai 1, 2, 1. Ustadz Afan, Ya, kenapa? tadi Romawinya gimana tadi ketinggalan? Oh gitu. Jadi kursornya masih di bawah sini ya, di halaman 2 ini. Di kertas kedua, double klik aja di bagian bawah. Itu di page number, format page number. Oh, Terus ini pilih Romawi. Start at-nya I. oke. Ada lagi pertanyaan? Udah. Oke.
Kalau ada pertanyaan ditanyain aja ya. Oke, sudah ya? Kita lanjutkan? Atau mau ditunggu dulu lagi? Berapa sudah? Yang lain gimana? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang ini kan udah nih, udah kan ya? Udah pastiin ya bahwa ini udah kosong, polos, ini di I. Nah, sekarang kita ke bab satunya. Nah, bab satunya, ini kan harusnya dia 5. 5. 1 kan berarti kan? 1 biasa, tapi ini 6. Nggak apa-apa, kita double klik di sini, di halamannya. Nah, oke. Kemudian link to previous-nya dilepas. Ya. Kemudian klik different first page. Kenapa different first page kita harus klik? Karena di bab 1 ketika ada kata-kata bab, itu dia harus di tengah. Ini sesuai ya. Tetapi di sini, di halaman berikutnya, dia harusnya di kanan. Jadi yang bab ini, dia beda sendiri kan. Makanya kita harus klik nih. Nah, jadi kalau different first page, itu anggapannya ini, yang saya sebutkan, first page header, section 3. Jadi dianggap ini adalah bagian pertama nih. Halaman pertama. Jadi kita contreng gitu. Nah, kita contreng di sini. Jangan lupa untuk preview kita lepas tadi ya. Terus kita set page number, format page number 123, start nya 1. Oke. Page number lagi, bottom tengah. Ada 1.
Atasnya hilang? No. Oke. Nah, terus yang di halaman keduanya bagaimana? Halaman kedua yang biasa. Halaman kedua biasa ini harusnya di kanan. Ya. Tapi ini kan ternyata di bawah. Nggak apa-apa. Kita ke sini dulu. Halaman keduanya. Klik. Ya. Link to previous kita lepas. Lagi. Jadi 2 kali ya. Link to previous yang atas tadi ini supaya dia beda dengan yang sini. Ya. Yang sini supaya dia beda dengan yang ini. Jadi kita lepas juga. Nah, page number-nya kita cek di kanan. Kita ambil sebelah kanan. Yang atas nih ya, top of page. Kita ambil sisi kanan. 2. Nah, setelah situ yang bawahnya ada, kita hapus. Ya. 3 kosong. 4 ada. Nggak apa-apa. Kita cek dulu aja yang di bab 1 dulu. Bab 1-nya masih benar. Nggak ada. Benar ya. Di sini nggak ada. Paling atas nggak ada. Benar-benar. Kita keluar satu lagi untuk make sure pengecekan. Di sini udah oke. Di sini nggak ada. Di sini benar. Di sini benar. Di sini nggak. Nah, ini kita cek dengan kita coba klik ini, lepas lagi, kita hapus. Belum first page lagi, karena ini udah bab 2. Ya, karena bab 2, dia beda lagi nanti. Di tengah lagi kan, bab 2 itu kan. Jadi yang ada kata-kata babnya itu kan di tengah bawah. Dia berbeda dengan yang isinya. Berarti kita klik lagi. Dan untuk bisa kita lepas. Oke, ini masih di kanan. Di sini nggak ada kosong. Ada. Apakah benar 3 atau 4? Benar. Ini 3 dan 4. Ya kan? Nah, ini harusnya di kanan. Atas. Kita langsung tambahin. Udah nggak ada nih. Link previous-nya. Berarti langsung kita top of page kanan. 5. Ininya kosong. Ya. Jadi intinya adalah ketika dia ada di bab, yang ada kata-kata babnya, itu harus dilepaskan link to previous-nya. Setelah itu di first page-nya dicontreng. Oke. Nah, nanti di halaman kedua isinya dari bab itu, ya, yang dia di kanan atas, itu coba dicek apakah link previous-nya itu aktif. Ya, terus dilepas juga. Intinya sih sebenarnya kalau dia di delete atas ikut delete atau ini ditambah atas ikut ada, itu berarti link previous-nya aktif. Ya. Kemudian kalau ini dihapus, halaman 2 dihapus, ikut kehapus, ini dia hapus, ini yang di atas ikut kehapus, berarti ini udah dicontreng. Gitu. Dah, cobain dulu ya. Yang sampai halaman ini. Udah kita lihat ini masih Romawi ya. Masih benar. Ini nggak ada di atasnya. Di halaman judul juga nggak ada. Ya kan? Terus di bawah satunya ini dia. Mana? Ini nggak ada. Ada di tengah, kanan. Ini kanan. Ke bawah lagi. Kanan. Oke, dicobain dulu.
Kalau sudah, bilang ya. Oke, kita bisa lanjut. Sudah, Pak. Oke, salam. Yang lain gimana? Masih nyoba. Tadi belum ya maksudnya? Nggak, nggak terlalu jelas. Belum, masih coba. Baru salam yang udah. Yang lainnya gimana? Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, 3, 2 lagi deh, sampai 5 deh. Siapa lagi yang udah? 2 lagi. Udah. Semangat. Emang kayak gini suaranya. Nah, udah. Nah, tadi nggak ada suaranya. Ikonnya berubah. Nih, Sarah, Mai. Yang Ikhwan lain mana nih? Nggak ada suaranya. Aimi, Arji, Lagi coba, Pak. Torok. Udah belum? Aimi, Arji udah? Alhamdulillah, Pak. Dah. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi halaman udah. Terus udah oke semua. Nah, sekarang kita ke daftar isi. Ya, kita coba isi daftar isi. Nah, daftar isi sini. Nah, kita mau isi nih daftar isinya sekarang. Kalau udah ada halamannya ya. Sekaligus kita yang ngecek benar valid atau tidak. Kita klik di bawah daftar isi, klik dulu. Nah, kalau kursornya nggak di ujung paling kiri, kayak panah aja. Nah, sampai di situ. Nah, kalau sudah, kita klik references, table of content. Nah, di sini table of contents-nya ada 3 nih. Kita bisa bikin custom segala macam, tapi yang standar dia 3. Bedanya yang contents, yang table 1 sama automatic table 2, yang table of contents ini hanya judul ininya aja nih. Ya. Nah, tapi juga kita nggak pakai, kan kita pakai kan daftar isi. Jadi nanti ini sama ini pun sama aja. Nah, kalau ini dia nggak pakai headingnya, beda nih kan. Nah, jadi kita pakai satu aja misalnya. Jadi konten kan. Terus. Nah, tuh. Jadi kan daftar isinya. Nih, ini yang waktu itu saya bilang, kalau kalian nggak pakai shift enter, di sini nanti kepisah jadi bab satu doang. Tapi ketika pakai shift enter, di sini terdeteksinya tetap nyambung walaupun realnya dia ke bawah. Itu di sini. Ya. Kemudian 1 3 nih halamannya nih. Kalau mau dicek ya bisa sesuai. Gitu. Satu belakang, pendahuluan, nomor 1, 2, itu tujuan manfaat dan segala macamnya. Ya. Jadi Ya. ini sudah jadi nih. Jadi harapannya nggak ada lagi tuh kalau mau bikin daftar isi pakai titik 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 gitu ya, terus angka 1 gitu dan seterusnya. Pak. Gitu. Tadi gimana, Pak, yang daftar isinya tuh kan nggak di pinggir banget. Oh, Iya, pakai Pak. panah. Coba dari ulang lagi deh, Pak. Oh, diulang. Oke, saya undo ya. Undo ya, bukan undo.
Aduh, kalau undo ntar harus pakai cut nanti. Nah, ini kan begini, kayak begini kan Ah. kursornya kan? Ya. Ketik pakai panah aja ke kiri, panah ke kiri. Jangan Oh, pakai backspace. Kalau pakai backspace nanti yang bawah turun naik ke atas. Pakai panah aja. iya iya udah ada Nah, Pak. kalau pakai panah, references, table of contents. Ini sama beda judul-judulnya aja. Kalau ini nggak pakai kata-kata bab, nggak pakai heading satunya. Jadi kita pilih bebas. Ini emang nggak sama aja. Ini kita hapus. Nah, terus ini gimana? Ini kan harusnya Times New Roman bisa. Ini kan masih Calibri. Kita blok Ya. aja. Di blok. Terus Times New Roman 12 misalnya gitu. Nah, bisa. Tapi belakangan aja formatting ininya. Kenapa? Karena nanti kalau kita klik ada update, dia balik lagi ke Calibri gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada halamannya berubah, nanti bisa kita update nih otomatis. Gimana caranya? Nah, contoh gini, harusnya ketika daftar isi, ini kan nggak ujuk-ujuk suddenly tiba-tiba bab satu kan? Pasti Ya. kan ada yang II-nya ikut di sini kan nih kan harusnya kan? Ya. Nah, tapi kenapa nggak ikut nih II-nya? Nah, karena judul yang II ini abstrak, itu belum kita kasih heading. Iya benar. Gitu. Jadi kita harus membuat heading ini menjadi heading ya. Jadi kita klik sini, heading 1, hapus aja kata-kata babnya. Hapus manual. Terus kita ketengahkan pakai Ctrl E. Ya. Hmm. Kemudian ini juga abstrak, heading 1. Kita hapus, ketengahkan. Hapusnya pakai backspace Pak. Iya, betul. Sama ini kan masih belum bagus nih. Kita pakai P1. Ingat yang ini ya. Terus ini juga nih P1. Kemudian ini udah heading 1 belum? Udah ya, udah. Daftar isi juga heading 1. Ini kita hapus, backspace, Ctrl E. Gambar, heading 1, backspace, Ctrl E. Data table, heading 1, backspace, Ctrl E. Nah, kalau sudah, gimana masukin ke situ? Manual lagi? Jangan, di sini nggak ada pakai manual. Tinggal update. Nah, itu. Kita klik kiri di sini bisa, atau klik kanan. Itu update field. Ya, klik kanan. Atau ini klik dulu juga bisa nih. Nah, nih, update table juga bisa. Klik dulu. Atau di sini klik kanan juga bisa. Update field. Nah, pilihannya dua. Mau halamannya aja, halaman itu kalau heading-headingnya nggak berubah. Atau update semuanya. Jadi kalau ada perubahan heading dan segala macamnya. Kalau saya sih biasanya walaupun heading nggak berubah, saya tetap pengen aja. Buat make sure aja kalau saya lupa gitu. Ada yang merubah edit, merubah, ngedit gitu. Tapi nggak ingat kalau itu udah diupdate gitu. Jadi kita pilih yang bawah aja. Oke. Tuh, langsung masuk. Ya kan? Bener nggak nih halaman-halamannya? Cek aja kalau mau. Kalau saya sih nggak mau, karena udah pasti bener. Ya. Nah, cobain dulu lagi. Yang daftar isi ya. Cobain dulu.
Kalau udah bilang ya. Udah Pak. Yuk, kita tunggu yang lain lagi. Baru satu tadi yang udah, yang lainnya gimana? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Udah, Pak. 4. Mantap. 5. Lancar semua ya? Nggak ada masalah? So far so good? So far, So good. So far, so good. so good. Lancar ya? Nggak susah kan? Bisa, Pak. Siap. Mantap. Mantap. Gitu loh. Buat terus. Nah, sip, kita lanjut ya. Ya. Jadi kan nih, tadi udah kita cerita Roman. Udah balik lagi gitu kan. Bisa sih kalau mau dibikin template-nya, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Cuma segini doang sih. Nggak ribet lah. Ya, jadi udah semua. Udah oke. Ini juga udah oke. Daftar gambar. Nah, gimana daftar gambar? Kan kita udah namain gambar nih. Ya kan? Ini nih, 3 nih. Nah, gimana cara namainnya? Nah, kita ke daftar gambar. Klik ya. Nah, kalau nggak ke ujung lagi, kita ke kiri lagi. Seperti tadi. Nah, kalau sudah, kita ke references lagi. Nah, references lagi, kita tambah yang namanya insert table of features. Oke, klik. Nah, di sini, table of feature ini, kita pilih caption labelnya nih. Yang lainnya di defaultkan saja. Kalau mau ganti-ganti, mau bereksperimen juga boleh, terserah ya. Tapi biasanya kalau saya nggak berubah-ubah nih, karena memang tidak diperlukan untuk berubah. Nah, tinggal di sini nih. Daftar gambar, ingat materi pekan lalu, setiap gambar kita insert caption-nya kan, yaitu dengan cara klik kanan insert caption atau lewat references insert caption di sini, ya kan? Nah, caption label ini kita cek di sininya. Untuk daftar gambar, kemarin labelnya adalah gambar, Gambar. ya kan? Jadi Ya. kita pilih gambar sini, oke, features, gambar. Nah, gambar, oke, langsung muncul. Ya. Halaman benar nggak? Ya kalau menurut saya sih benar, kalau mau cek ya silakan. Kalau saya sih nggak ingin wasting time untuk ngecek-ngecek lah, karena yang udah pasti benar gitu. Jadi kalau mau ngubah-ngubah, sama kayak tadi, klik kanan, update field, ya misalnya ada penambahan gambar atau penggantian captionnya atau malah ada yang dihapus, itu klik kanan, update field, sama kayak tadi ditanyain, mau page number-nya doang atau semuanya. Gitu, pas saya suka semuanya. Gitu ya. Terus Iya. daftar tabel gimana? Daftar tabel, karena kita belum ada tabelnya, kita tambahin dulu yuk. Misalnya ada tabel di mana di sini. Kita enter, backspace, kita insert tabel.
Nomor, nama, alamat. Ini kita kecilin aja. Terus ini nama kita kecilin dikit. Alamat kecil dikit. Gimana buat ngelengahinnya? Klik di bagian sininya, terus kita Ctrl E. Nah, itu ke tengah. Ini nomor, nama, alamat. Ya. Nomor 1, tab. Saya tab di sini. 2, kamu di sana. Gimana mau ngasih captionnya? Bisa klik kanan sini. Klik kanan, insert caption. Oke, di sini ada label table, tapi kalau kita bahasa Indonesia, kita tabel. Cari tabel. Oh, saya sudah ada tabel. Ya. Kalau misalnya belum ada, ingat new label. Ya, numberingnya 1, 2, 3, include chapter number. Heading 1. Oke. Oke. Tabel 1-1. Tabel alamat. Oke. Kita tambah lagi satu lagi deh. Misalnya di di sini. Oke, backspace lagi. Insert table. Kita kecilin. Kita kecilin. Ini kecil. Klik, Ctrl E. Klik ke tengah. Bonus. Mana? 1, mawar merah. 2, melati putih. Oke, kita klik kanan, insert caption. Tabel. Oke. Tabel 21, spasi. Tabel bunga. Oke. Sekarang kita ke atas. Ke bagian daftar tabel. Nanti kita tambah juga deh daftar rumus deh ya. Jadi nggak sampai daftar tabel doang. Daftar rumus. Jadi sini kita tabel dulu, kita klik bawahnya. Oh, dia belum ke bawah. Kita enter aja. Backspace. Nah, situ. Bawahnya udah oke. Ujung sini. References lagi. Nah, terus konten bukan. Footnote bukan. Caption bukan. Ini bukan. Oh, nggak ada tabel-tabel. Tenang. Daftar tabel itu nggak masalah. Kita pakainya insert table of figures lagi. Tapi captionnya kita ganti tabel. Jadi daftar apapun masuknya nanti insert table of figures. Tinggal captionnya aja kamu pilih. Ya, ini kan tabel. Saya pilih caption labelnya tabel kan. Ingat, tadi kalau caption name-nya tabel belum ada, bukan table ya. Tabel itu di create new aja. Ya, ini kita oke. Langsung muncul. Ya, sekarang kita pakai daftar rumus misalnya. Daftar rumus, mana nih kursornya? Di sini daftar rumus. Kita pakai di sini kita pakai layout, pakai break, kita pakai page break ya, bukan section break. Oh, page break masih di sini. Nah, di sini ada 6. Kita Ctrl E, daftar rumus. Daftar rumus. Ya, oh nih. Daftar rumus. Daftar tabel. Daftar rumus. Daftar rumus, kita kasih heading 1. Bab yang kita hapus. Ctrl E, enter. Ya, di belakang. Nah, karena rumusnya belum ada, kita bikin dulu.
Rumusnya misalnya di sini lah. Enter, backspace, home, insert equation. Oke. Nah, insert equation yang ini aja. Sini kita enter. Nah, gimana insert captionnya? Klik kanan, nggak ada. Kalau kita klik sini, nggak ada. Kita klik sini, nggak ada. Gimana insert captionnya nih? Nggak bisa diklik kanan nih. Apa kita ketik manual? Rumus, Pakai menu insert gimana Pak? insert mana? Nggak ada ya. Gimana nih captionnya nih? Ada yang bisa bantu nggak nih? Nggak ada yang bisa bantu? Ah, baru lupa, baru tadi dikasih tahu. Kita ke references, insert caption, ada di references, insert captionnya, ya. Labelnya kita pakai rumus. Nah ini ada nih, ya bekas punya saya ngajar sebelumnya. Kalau kalian belum ada, ingat new label ya. Numberingnya jangan lupa di include chapter numbernya, oke? Formatnya 1, 2, 3 biasa. Kita includekan itu ke heading 1. Terus oke. Rumus satu-satu. Luas lingkaran. Terus tambahin lagi rumus deh di bawahnya. Di mana ya? Di sini. Enter backspace. Insert equation. Sini. Panjang. References. Insert caption. Rumus sudah oke. Rumus deret Fourier. Nah, kita tambahin. Kita ke atas lagi. Daftar rumus. Ini, sini. Di pinggir. References. Insert table figures lagi. Tapi pilihnya caption labelnya rumus. Setelah itu kita oke. Selesai. Dah. Tinggal dicobain. Ya. Ini bab 1. Tadi saya lihat ada error nih. Bab 1 tato hilang nih. Nggak masalah. Kita double klik bawah. Dia contreng dan nggak ada. Kita bikin baru. Number. Bottom. Tengah. 1 ya. 2-nya harusnya ada nih. Deskripsinya nyambung. Kita lepasin. Number top of page. Kita kanan. Ini tato hilang. Nah, kalau hapus. Ya. Nggak ada tetap. 2. 3. Nggak ada. Ini 4. Ini buat nyambung. Itu profisnya ada nih. Kita lepas. Terus. Oke. Terus di bawah. Ini nggak ada. Terus kita lepas. Terus number bottom. 4. Benar nggak? Sini 3. Benar ya? 4. Ada 5. Sini 5. Oh, different first page-nya belum centreng nih. Centreng. Kita 4. Terus number top of page. Kanan. 5. Ini nyambung. Kita terus tetap ada 5. Selesai. Dah. Jadi kalau masalah page number nggak usah susah, asalkan udah benar pintu previews-nya sama different page number-nya, different first page-nya itu udah centreng, udah nggak masalah harusnya. Ya. Dan cobain yang daftar gambar, daftar tabel, sama daftar rumus. Sengaja saya agak banyak untuk dicobain karena itu mirip-mirip, jadi harusnya nggak terlalu sulit. Ya, cobain dulu yuk, saya tungguin. 10 menit kali ya, cukup nggak 10 menit? Cukup nggak? Ih, nggak ada jawaban. Cukup mungkin Cukup, Pak. Pak.
Oh, cobain dulu gitu loh. Ya, cobain dulu deh. Ya. Cobain dulu. Pak. Pak, Ya, kenapa? itu ngedit font yang insert tabel atau insert gambar gitu, langsung di situnya, diklik. Apa? Yang mana? Mau ngedit fontnya itu insertnya tabel atau insertnya captionnya gambar atau tabel. Ini. Ya, langsung di Oh, situ. captionnya di mana? Ayo. Ini berarti belum lihat rekamannya nih. Kemarin ikut tapi lupa. Nah, kemarin ada di sini di bagian caption. Klik kanan modify. Nih di sini. Ya, Oke. bagian style kanan. Pak, Bapak. Yuk, Pak, yuk. kok saya nih rumusnya satu-satu mulu ya, Pak? Apa ya? Rumusnya. Rumusnya. Oh, itu belum di iniin, belum disambungin heading satunya kali. Oh iya. Ya lupa. Tapi jadinya nggak kayak Bapak ini, Pak. Kayak siapa dong? Kayak kamu. Malah nyatu, jadi rumus. Tulisan rumus sama rumusnya nyatu gitu. Oh, ntar. Kita pakai references. Itu caption misalnya. Ini rumus. Ini udah new label belum? Udah, Numbering. udah, Ini udah di-include kan? udah juga. Ini udah. Ini benar udah cek. Yang di Iya, bagian iya kayak gitu. udah. Kalau udah, terus di sininya kamu udah heading satu belum?
di babnya. Udah juga kan. Tinggal yang rumusnya aja Pak, ini nyatu, enggak kayak yang lain gitu. Harusnya sama kalau misalnya itu udah sesuai. Iya, tapi nyatu gitu Pak, enggak di bawah. Nyatu itu maksudnya gimana ya? Numpuk gitu. Iya, jadi satu baris gitu. Oh, di sini sebelahnya, Iya, bukan di bawahnya. iya bukan. Oh, di sini nih, coba nih. Positionnya. Udah di bawah belum? Oh iya, iya below selected item kan? Nah, nggak bisa juga. Enggak. Kalau di enter manual bisa nggak? Kamu ke depan tulisannya itu di enter. Pekan lalu perasaan udah saya infoin ya. Kalau yang nggak punya laptop atau nggak punya PC, harapan saya kalian cobain di warnet atau di rumah saudara atau siapa gitu ya, temen, untuk nyobain. Karena terus terang kalau praktek itu cuma diliatin doang nggak dipraktekin, beda dapatnya gitu. Dan juga pekan depan itu kan UAS. UAS itu full praktek loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak latihan, nanti pas mengerjakan juga kan bisa kesulitan tuh. Dan kalau misalnya kalian nggak mencari jalan keluar dari sekarang, ketika udah UAS, gimana mau ngerjainnya kalau udah UAS? Karena nanti ada beberapa peraturan yang saya sampaikan juga di akhir kuliah hari ini terkait UAS itu. Jadi peraturan-peraturan nanti akan saya infokan seperti apa gitu. Ya, jadi Faizi, coba dicari solusi ya. Saya nggak bisa maksa kamu untuk beli, tapi solusi itu ada gitu, misalnya ke warnet atau enggak ke rental komputer atau enggak pinjam teman atau enggak gabung sama saudara gitu, setidaknya untuk mencoba lah materi-materi yang sudah diutarakan gitu. Nanti lihat dari rekaman-rekamannya aja, karena kalau misalnya nggak nyoba sama sekali, ya belum pernah sih saya ceritanya, nggak pernah nyobain terus tahu bisa sih belum pernah ya, kecuali memang sebelumnya udah tahu gitu. Tapi kalau belum tahu terus hanya ngelihat nggak cobain, nanti hasilnya bisa beda tuh, karena yang udah nyobain pun kan beda-beda hasilnya. Ada yang sectionnya ketukar, ada yang sectionnya kelupaan gitu kan gitu. Jadi itu bedanya kalau praktikum sama teori. Jadi kalau praktikum itu memang harus praktek sebetulnya gitu ya. Sip, mantap, semoga dimudahkan ya Faizi ya. Yang lain gimana? Ada kendala lagi?
Udah semua? Udah, Pak. Salam. Udah, yang lain gimana? Ntar yang daftar isi sama daftar tabel yang kayak gitunya tinggal update ya, Pak, kalau ada perubahan. Gimana? Yang daftar isi dan sebagainya, kalau ada perubahan tinggal update kan. Iya, makanya belakangan aja ngerjainnya kalau udah terdaftar sih. Makanya kenapa saya ngasih taunya sekarang ya, karena untuk penambahan bab dan segala macam itu nggak bertambah banyak sih. Ya, contoh misalnya tadi kan kita udah nambah tabel kan harusnya halaman berubah ya, turun lah misalnya gitu ya. Ini jadi nggak jadi 4, misalnya kita klik kiri, klik kanan, update field, semua, tuh kan jadi nambah kan. Ada data rumus juga kan, gitu. Jadi emang kalau untuk yang daftar-daftar ini tinggal di ini aja, tinggal di update aja, betul, nggak usah susah. Yang lain udah semua belum? Kalau ada masalah ditanyakan aja ya. Lancar? Enggak nih. Pada diam aja. Lancar, Pak. Bapak, coba ulangi lagi dong, Pak, yang daftar gambarnya itu yang buat daftar isinya. Daftar gambar yang buat daftar isinya. Maksudnya gimana? Itu yang kayak daftar tabel. Ah, Isinya maksudnya. buat ngisinya. Ya. Oh gitu. Yaudah, saya tambah lagi satu tabel lagi deh ya. Nah, misalnya di mana nih tabelnya nih? Di sini deh. Ya, enter, backspace, insert, tabel. Gini. Ini kita kecilin. Ini kita sini kita klik kiri, Ctrl E biar ke tengah. Nah, nomor jenis banyak. Satu, pakai tab ya isinya, atau nggak klik mouse digeser juga boleh. Motor. Dua, tab lagi. Dua, mobil. 5. Terus kita klik sini, klik kanan sini bisa, insert caption. Ini pakai tabel. Nah ini di bawah namanya. Oke, tabel 1, 2. Jumlah tabel. Udah ada tabelnya, tabel. Jumlah penumpang gitu deh. Penumpang. Ya, bisa kita ke atas. Mana tabel? Ini deh. Klik kanan, update field, update entire table. Oke, dah. Gitu maksudnya, Dika Pak Zahra manggilnya Dika ya? Saudara Bapak deh. Enggak, Pak, yang dari masuk insert tabel of Hah? figure yang itunya. Apanya? Yang di referensinya dari situnya maksudnya, Pak. Sini. Yang ini. Iya, Oh, isi daftar tabelnya. iya. Oh, gitu. Ngobrol lah tuh. Ini saya hapus dulu semuanya. Hapus. Delete.
kosong kayak gini maksudnya. Gimana bikinnya gitu? Oh, yaudah. Ini kan udah semua ya 3 tabel ya. Di sini udah semua. Di sini kita pakainya references, insert table of figures. Jadi gambar tadi insert table of figures. Daftar tabel juga insert figures. Daftar rumus juga insert table of figures. Daftar lampiran juga sama. Nanti kalau kita mau bikin gitu. Jadi semua itu table of figures insertnya. Tapi di sininya bedanya adalah di bagian labelnya. Kalau kita daftar tabel, kan tadi kan di tabelnya kita pas di insert caption itu kita labelnya kan label tabel. Ya kan kalau nggak ada kan kita new label tuh, new label kan. Nah, itu karena kalau misalnya kita tabel ya di sini caption labelnya tabel. Kita pilih tabel. Kalau belum tabel ya dipilih aja dari sininya. Ada table, ada tabel, table. Table ini bahasa Inggris, tapi kan kita pakai bahasa Indonesia tadi. Tabel, oke. Muncul. Gitu maksudnya. Atau gimana maksudnya, Ika? Iya ya Pak, iya. Iya kayak Ya, gitu. ya. Makasih Udah, Pak. berarti mau dicobain dulu kan? Atau udah? Udah, Oh, udah jadi. ya tinggal yang Hah? ya tinggal yang table-nya doang ini. Oh, gitu. Gitu udah ya. Yang lain gimana? Lancar nggak? Udah Pak. Udah, Yang udah ya, lancar ya. Nah, sekarang kita bikin daftar pustaka. Ya. Jadi kan kalau misalnya di daftar pustaka itu kan ada sumbernya itu kan citasi ya? Kutipan, kutipan. Ya, jadi ada yang dari buku, ada yang dari jurnal, ada dari website, ada yang dari bagian dari buku, apapun lah gitu kan, macam-macam. Nah, kadang penulisan itu ada yang 2 nama yang bikin, terus juga ada nama depan, nama belakang, nama tengah, kadang bisa bikin bingung mana yang tulis duluan gitu kan. Nah, di sini di Word itu ada fasilitas untuk bikin daftar pustaka. Iya. Caranya gimana? Caranya adalah kita tentukan dulu kata mana yang ingin kita tandai sebagai kutipan. Jadi kan kalau di ini biasanya kita pakai kutipan kan. Di kutipan itu nanti itu ada yang akan kita sambungkan ke daftar pustakanya. Oke, misalnya di sini sehat, jangan sehat deh. Di sini, ya. Jadi misalnya kalimat ini adalah kutipan, misalnya. Jadi biasanya kursor itu kan ada di paling belakangnya kan, akhir dari kalimatnya. Jadi kursor ada di sini, misalnya ini adalah yang kita kutip dari sebuah buku misalnya. Jadi kursor ada di sini. Kita ke references, oke, insert citation, add source. Nah, di sini jenisnya apa kita ambilnya? Misalnya buku, ambil buku sini. Yang yang bikin, misalnya yang bikin 1 orang. Kita tulis aja nama biasa, nggak usah pakai depan belakangnya, langsung tadi misalnya gini, Andika misalnya. Lengkap deh, contoh. Terus kalau misalnya ada 2 pakai titik koma, ini ikutin itu sampel di bawah. Tapi nggak usah pakai yang koma-koma. Kalau yang koma-koma ini berarti udah diformat sama kita depan belakangnya. Tapi kalau kita nggak tahu gimana caranya, nama lengkap aja, nggak usah pakai koma-koma, langsung nyambung kayak gitu. Terus nanti pakai titik koma. Nah, titik koma misalnya sama dosen lain, misalnya gitu ya. Kemudian title-nya komputer. Yang bukunya sejarah komputer dibuat tahun 2020, kotanya Depok, publishernya STCB Press misalnya. Oke, langsung oke. Nah tuh, langsung dia tandain sama gini dia. Oke, misalnya di sini kita tambahin lagi mana ya, nih bunga.
bunga misalnya jangan bunga deh. Itu kan di apa? Di caption agak, dan nggak ada kayaknya kutipan itu taruh di caption. Sini aja nih. Dan ini ya. Ini di bab 2-nya, ini juga misalnya ambil dari beda. Kalau sama sih langsung sini aja. Itu kan langsung diformat sama dia kan, Kristianto, Adi, lain, dosen, ya kan? Padahal kita tulisnya kan Adi Kristianto, dosen lain kan? Dia langsung diformatting sama dia. Kita nggak usah mikir-mikir. Add source lagi. Misalnya ini apa? Misalnya dari buku, dari situs, dari website. Nah, jadi yang punya ini siapa? Misalnya yang punya itu adalah StaySebi. Kemudian nama webpage-nya adalah program studi. Nama website-nya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Dewi. Tahun aksesnya, ini tahun akses ya, 2020, bulan aksesnya Juli, ini tanggalnya tanggal 7 sekarang ya. Nah, URL-nya http://v2.sebi.ac.id. Oke. Nah, itu langsung lihat tandanya. Begitu seterusnya. Jadi setiap ada kutipan pakai insert citation. Oke. Nah, sekarang kita pakai daftar pustakanya di belakang. Jadi kursornya di paling belakang sini. Kita pakai layout lagi, terus breaks sama section breaks. Kenapa section break? Karena daftar pustaka nanti halaman di tengah lagi. Ya, jadi setiap perubahan format halaman itu dijadikan beda section. Ya. Di next page, section break, ini kita daftar pustaka. Enter, backspace, kita ke references. Nah, sekarang untuk masukin daftar pustakanya. Jadi kita ke references, tadi kan masukin sumbernya di sini ya, insert citation. Nah, sekarang untuk bikin daftar pustakanya di bibliography. Nah, di sini bedanya adalah judulnya doang, atasnya. Ya, kalau misalnya enggak, kan kita hapus nanti daftar pustaka kan, berarti bebas pilih yang mana. Misalnya yang ini. Ya, ini kita hapus bibliografinya. Daftar pustakanya kita jadikan heading 1. Heading 1, ini kita hapus babnya. Kita enter. Centerkan. Udah, langsung dibikinin nama dia. Kita nggak usah mikir-mikir kayak gimana kalau bisa segala macam. Daftar pustakanya kita jadikan heading 1. Kita tambahkan ke daftar isi lagi misalnya. Kita ke daftar isi lagi. Mana tadi? Nah, sini. Klik kanan, update field, update entire table. Oke. Langsung nambah. Selesai. Gitu deh. Udah, cobain yang daftar pustaka ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan, nggak apa-apa. Pak, kalau itu apa kan tadi misalkan book, terus autornya tuh misalkan berdua, kan nama, terus titik koma, habis itu kasih spasi juga Pak? Nggak usah, nggak apa-apa, nyambung nggak apa-apa. Pakai spasi boleh, nyambung juga boleh. Lagi dicoba kan? Iya Pak.
Oke, ditunggu. Pak, ini Pak mau nanya Pak. Kan kalau tadi punya Bapak mah udah diblok terus dikasih insert citation tuh si sumbernya itu adanya tuh di setelahnya Pak ya. Tapi kok Iya, biasanya kalau kutipan itu di ujungnya ada keterangannya kan, entah angka 1 atau ya, kata seperti ini. Nah, tapi punya saya malah di depan Pak. di depan Di kursornya ada di depan. mana tadinya? Tadi di belakang setelah titik. Oh ya? Tapi hasilnya malah gitu Pak. Loh, saya baru tahu ada kayak gitu. Selama ini sih di belakang semua, di mana kursor itu ada. Bentar saya coba lagi Pak. Coba di Ctrl Z, di undo dulu aja. Ya ini udah. Tadi harus diblok dulu kan Pak? Enggak sih, di kursornya taruh di belakang aja, nggak usah di blok. Oh, kirain diblok dulu. Oh, coba kalau enggak. Udah, berarti enggak diblok udah. Saya tinggal dulu bentar ya, sambil cobain.
Gimana? Udah selesai? Bisa? Lancar? Bisa, Ada masalah? udah. Yang lain gimana? Yang lain? Udah, Pak. Sip. 2 orang. Yang lain? Udah, Pak. 3. Yang lain? Baru bertiga. Yang lainnya diam-diam aja. Ini yang diem-diem, biasanya Yusuf berisik nih, Yusuf biasanya. Ada soalnya ini si Yusuf. Sup? Sehat, Sup? Ya Pak, Alhamdulillah. dan Pak lagi coba Pak. Oh gitu. Ya ditanya jangan diam-diam aja lah. Ya Tiar, oke. Azma. Oke, udah ya, lanjut ya. Udah ya? Lanjut? Boleh, Pak. Udah ya. Nah, di sini kan dia langsung ikut nih. Halaman 7. Jadi kita nggak usah setting lagi. Biasanya di awal-awal doang emang. Nanti setelahnya si Word-nya akan menganalisa dia harus gimana. Jadi langsung otomatis dia. Itu. Udah. Kalau sudah semua nggak ada pertanyaan? Siap? Lancar? Lancar. Lancar. Alhamdulillah. Oke, kalau udah kita save. Kita close dulu. Nah, itu materi Word sampai situ doang. Jadi kalau yang tadi sampai tadi dan dari awal sampai tadi itu udah lancar, insya Allah nanti UAS nggak masalah. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya nih, dikit. Ke namanya mail merge. Mail merge itu apa? Mail merge itu biasanya paling mudahnya gini, kita punya sekumpulan data, nah data itu akan kita gunakan sebagai inputan dari sebuah template. Paling gampang tuh undangan lah, ya kan? Kalau undangan, katakanlah undangan RT RW gitu, arisan atau misalnya rapat warga gitu, kan kepadanya kan kadang nggak kepada langsung warga RT segini kan, tapi ada namanya kan, misalnya kepada Pak siapa atau Ibu siapa di RT 4, RT berapa gitu misalnya kan, atau enggak undangan nikahan gitu bisa juga. Nah, gimana caranya supaya memudahkan? Jadi kalau kita mau bikin banyak undangan, nggak usah satu-satu copy paste tuh, misalnya udah bikin kan dengan nama-namanya, kita copy, kita paste ke halaman berikutnya, ganti nama, kita paste ke halaman berikutnya, ganti nama. Jangan kayak gitu, itu ribet. Ada yang otomatis, tetapkan namanya mail merge. Nggak harus undangan, misalnya waktu itu saya ketemu sama mahasiswa yang pernah kuliah bareng saya tanya kan, gimana materi, masih ingat nggak? Masih Pak, itu kemarin yang mail merge saya pakai buat sertifikat katanya. Sertifikat kan template sebenarnya kan, cuma tinggal diganti namanya doang kan. Nah itu bisa pakai mail merge juga, jadi nama-namanya doang gitu. Nah gimana cara makainya? Kita coba yuk. Jadi yang pertama, datanya itu bisa dari banyak jenis, tetapi saya lebih suka pakai Excel karena lebih mudah dan lebih familiar kan. Jadi kita buka dulu Excel. Nah, Excel sekarang udah nggak bahas rumus, cuma tinggal ketik doang, jadi nggak usah pusing-pusing dulu. Dengar kata Excel, bayanginnya rumus-rumus lagi kan, bahaya juga nih. Jadi, buka Excel, nanti saya coba share screen ya. Saya share screen dulu. Window. Oke. Katakanlah di sini ada nama. Jabatan atau misalnya gelar lah atau apapun lah, misalnya saya pakai jabatan ya, sini alamat. Ini sebagai judul datanya, nama misalnya saya dosen di sini, terus kamu mahasiswi juga sama lah ya di sana. Terus dia itu pelajar di mana? Segini dulu datanya. Sebenarnya kalau data banyak sama aja, nggak beda ya. Ini juga gitu, dan ini mau labelnya sebanyak apapun juga nggak masalah, bisa gitu ya. Nah ini kita save dulu nih. Kita save. Nah jangan lupa naruhnya.
Jadi kadang ada yang saking semangatnya main save aja, nggak tahu tuh data ada di mana kan. Jadi di save dulu, terus diingat-ingat naruh di mana, karena itu tadi pakai. Oke, kita save dulu. Nah, A, save. Kalau udah, kita close Excel-nya. Ya, kita close Excel-nya. Habis itu kita buka Word lagi, Word. Buka baru ya, Word-nya ya. Buka baru. Nah, saya share screen lagi, window. Nah, nih, kan kayak gini, kita pilih yang blank dokumen. Nah, udah ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, misalnya di sini kepada ini nama, jabatan, terus ini rumahnya di, nanti rumahnya kita taruhnya tetap dengan alamat sehubungan dengan adanya pandemi. Dengan ini kami ingin mengundang Bapak atau Ibu rapat yang akan diselenggarakan pada hari dan tanggal kita pakai tab, yaitu hari Ahad. Nah, tanggalnya tanggal sekarang 12 Juli 2020. Itu 12 kan ya? Nah, tempat di rumah bapak saya. Demikian surat ini agar bla gitu. Oke, terus ini kita enter, kita Ctrl R, Depok 7 Juli 2020. Ketua panitia. Dah, segini. Oke. Nah, jadi ini template-nya nih misalnya ya. Jadi macam-macam fungsinya. Intinya kita ada data, kita ingin data itu digunakan sebagai inputan file Word-nya ya. Nah, kepada sini kan kita pakai nama, bawahnya nanti jabatan, tempat ini adalah alamatnya. Oke. Nah, caranya gimana? Pertama kita ke mailings. Nih. Habis klik mailings, kita klik select recipient. Oke, mailing, recipient, terus use an existing list. Makanya tadi yang Excel-nya harus kita save dulu, gitu ya. Nah, use an existing list, kita klik. Nah, habis itu tanyain mau lokasinya di mana. Nah, makanya tadi jangan sampai lupa naruhnya di mana. Nah, sini kan data double klik. Double klik sekali open boleh, double klik juga boleh. Nah, di file Excel tadi kan kita bikinnya itu di sheet pertama dan nggak ada sheet yang lain kan, makanya di sini dia deteksi hanya ada satu sheet nih, benar nggak datanya yang ini. Kalau misalnya ini kita pilih, misal ada file Excel itu ada banyak sheet, nah datanya ada di sheet yang mana, dipilih dulu, diklik ini nih, ya ditandain gitu. Karena tadi hanya ada satu ya berarti satu. Oke. Nah di sini ini kita centreng karena apa? Baris pertama itu kan hanya label doang kan, jadi yang nama terus jabatan alamat itu label doang bukan data, jadi kita centreng dan memang memudahkan kalau kita kasih label, jadi nanti gampang pakainya. Kalau nggak pakai label nanti agak susah ya. Jadi dan itu memudahkan kita juga kalau mau ngedit kan. Jadi kita centreng, kita pilih sheet 1, oke. Dah. Nah, gimana cara nambahinnya di sini? Kepada klik dulu di situ di bawahnya. Jadi posisi kursor adalah di mana posisi kita ingin menambahkan datanya. Nah, di sini misalkan kita nama dulu nih. Jadi kan di bawah kepada nama itu kan. Nah, kursor taruh situ. Terus kita pilih ini insert merge field. Nah, ini adalah tadi itu judul-judul tabelnya. Kalau makin panjang, makin banyak ya makin panjang ini listingnya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kan kita cuma 3 ya, berarti hanya nih nama dulu,
klik. Nah, ini tandanya kayak gini nih. Tanda data mail merge. Jadi kurung kayak begini, 2, terus tengahnya adalah nama. Namanya adalah nama kolomnya. Gitu ya. Nah, misalnya kalau mau di bawahnya, kita klik lagi di bawahnya, di sampingnya juga bisa pakai koma atau pakai spasi juga bisa. Misalnya di bawahnya, di sini, lagi jabatan. Terus ini sini, bawahnya alamat. Misalnya ya, alamat. Nah, kayak gitu. Terus kita rapihin juga boleh, mau dibawahin lagi, segala macam. Terus hasilnya gimana? Masa begini doang? Nanti preview di sini. Preview. Nah, itu langsung berubah kan? Ini data pertama nih. Kita mau data kedua, klik aja sini. Langsung. 3, langsung kan. Mau close preview-nya begini. Nah, terus kalau selesai gimana? Nah, kalau selesai, kan bisa kita print atau kita buat atau generate masing-masing data itu satu halaman, itu bisa. Atau kita save kayak gini pun juga nggak masalah. Gitu. Jadi template-nya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau print, kita klik sini nih. Finish and merge. Kalau kita print yang ini, yang mana datanya? Semua kah? Current kah? Current itu berarti yang di sini ya. Nih. Kalau current itu di sini 1, berarti current itu dulu print data pertama. Atau from. Misalnya kita data ke 2 doang, atau ke 2 doang berarti gini. Dari 2 ke 2, atau 2 ke 3. Kalau kita mau 2 sama 3. Gitu. Jadi memudahkan. Kalau kita mau ngedit gelar salah, misalnya jabatan atau salah, alamat salah, atau nama salah, tinggal diedit di Excel-nya, atau otomatis dia ke-update, ngikut. Gitu. Jadi nggak usah di-link-kan lagi. Gitu. Mau nambah juga nanti otomatis nambah, mau ngapus juga nanti otomatis hilang. Beda kan kalau kita copy paste biasa kan, gitu. Nah, atau juga kalau mau generate masing-masing file, itu kita pilihnya finish and merge, edit individual documents. Nah, misalnya mana? Yang all misalnya. Oke. Nah, kalau kayak gini, itu akan digeneratkan file baru. Nah, ini saya share-nya ganti dulu ya. Tulisannya entire screen. Share. Nah, nih. 2 file nih. Kelihatan nggak? Dokumen 1 sama letter 1. Dokumen 1 ini aslinya. Yang letter 1 ini digeneratkan ketika kita klik edit individual. Nah, masing-masing halaman itu adalah sudah terisi datanya nih. Tuh. Halaman 2. Nah, jadi banyaknya halaman tergantung banyaknya data. Nah, gitu deh. Iya, Ada pertanyaan? Mau diudahkan atau mau dicoba dulu baru diudahkan? Atau coba gimana? dulu aja Pak, dicoba. Oh, coba dulu. Oke, coba dulu ya. Kita coba dulu sambil tunggu. Tadi Pak pas select recipientnya kursornya di mana bebas? Bebas, bebas. Yang perlu diperhatikan itu ketika kita insert merge field, itu yang harus ditentukan mau di mana itunya posisinya. Udah Pak, berhasil Pak. Oke, sambil nunggu yang lain. Laporan yang lain, ayo laporan. Udah belum? Bisa nggak? Lancar nggak? Bisa.
Udah? Selesai belum? Udah. Yang lain gimana? Pak, kalau tadi kan pencet. Pak mau ini Pak nanya. Iya boleh. Apa? Kan pas saya bikin klik yang mailing langsung. Nah, terus? Tapi nggak bisa diklik itunya yang insert match field. Nggak ada insert Itu elemennya? dulu belum dimasukin tuh yang receive apa sih? Receiver-nya. Kayaknya belum dimasukin. Jadi sebelum Gimana? Ini saya masih mencerna nih, mencerna makanan. Masih mencoba mendengarkan dengan benar nih. jadi sebelum Kan mailing dulu, ya kan? ya, Terus terus dari situ select resipien udah? Select resipien udah belum? ke select recipient dulu. Biar Belum. datanya ada. Oh, dulu nih. Pilihnya yang mana Pak? Nih. Mailing, insert select recipient. Udah? Ya. Use an existing list. Ya. Oh iya. Baru arahin ke file Excel-nya. Udah Pak. Oke. Yang lain gimana? Udah, Pak. Sip, lancar ya? Iya. Jadi nggak ada masalah ya? Lancar-lancar semua. Gimana? So far so good? So good is really good? It's very good, Pak. Oh iya, it's very good ya. Lancar ya? Nggak ada masalah ya? Lanjai. Nanti kalau yang ada keselip-selip dikit, ada masih bingung dikit, coba dilihat lagi aja videonya yang udah di-share di yang udah di WA group ya. Nah, kalau udah ya sudah, materi sampai sini doang. Kita nggak bahas terlalu banyak yang mungkin dirasa penting-penting untuk kalian ketahui aja supaya bisa ngerjain tugas lebih mudah dan segala macamnya. Kalau udah, kita tutup dulu ya recordnya ya. Saya matiin dulu recordnya. Bentar.